Mungkin begini, mungkin gak roh ya. Ini. Nah, iki kan sing nang kene. Nah, sing iki iku ngene kok numpuk ngene. Mungkin begini, mungkin gak roh ya. Ini. Nah, iki kan sing nang kene. Nah, sing iki iku ngene kok numpuk ngene. Jadi iki kan ngene. Ngene. Nah, kok sing iki iku numpuk ngene, Bu. Jadi ngerangkep ngene, Bu. Berarti di depannya Enggak, ini enggak. Dia ada yang nangkep ngene. Diterangkepno ning ngene supaya iki gak ambrol. Jadi iki kok luwih tebel. Yang sebelah sini piye carane gambar? Lek ini sengnya. tak gambar ngene ya, Bu. Iki tak gambar iki sing iki ya. Sengnya. Nah, sing iki kok numpuk ngene. Jadi rada gede, nah kok iki balik cilik meneh ngene. Mungkin 2 meter di sana ya. Ke sana supaya dia gak longsor. Nah, iki kok ombong ngene, terus iki menggok ngene. Ya. Menggok ngene. Ini kayak ban, ada ban. Nah, dia ono ngene lho, Bu, ono. Bannya itu Ya, heeh. Nah, ojo tebel. Nggih. Ya, agak tebel, dikasih agak tebel supaya dia nggak longsor. Maju berapa? Maju berapa? Setengah meter? Setengah meter nggih. aja. Ya. Nggih, siap. Ya, heeh. Jadi untuk nanggul dia. Iya. Jadi kayak ono kolome ngene lho, Pak. Nggih, siap. Ya. Nggih. Tapi kolome itu di mukanya dia. Nggih, paham. Ya, Paham. heeh. Supaya sakjane ngene iki ben pirang meter ngono pancene kudu enek ngene, Pak. Per 3 meter gitu. Iya. Nggih. Itu ono anune, lek enggak ya slide. Eling-eling niku nggo perencanaan nggonmu kok ape lurus ae. Ora iso ngono lho. Jadi lek dinding ngene mangkane lek ngisor kudu enek terasiringe. Nggih. Lek dawa ngene kudu ono ikine. Kaya kolome ngono. Iya. Jadi nggo kok ngono. Nah, engko Pak, aku ning kono ning arepe iki. Ya. Iya. Nah, iki dikek sabuk ning kene Bu Erna sabuke. Dadi
Jadi kolomnya nek gone kene, Pak. Ya. Ya, supaya nahan dek Ya, gal ya. sliding Ya. gitu. Nah, ndek kono kok ya dikei kolom neh. Jadi rada maju ngene meneh ngono Bu. Jarak Kak Joni gak kudu kolok, gak kudu kotoran. Batu kali ya cukup. Batu kali ya cukup. Karena dia untuk nahan supaya dia arep sliding. Iku ono sing abot bebane sing itu. Jadi mesinnya tuh dikei kotak pirang meter segitu kotak ini loh Bu. Tahu ning ngono aja nih. Ya, makanya kan ono sing ngene iku. Eleng dinding iku mesti ono sing ngene. Apa meneh zaman biyen. Mesti ngene. Dikotaki ngene. Enak pinggire ngene, ngono lho. Nah, eleng ya ngono kok iki dinding ngene ono kotaki ngene. Iku sakjane nggo iku. Penggantinya kolom. Iya. Oke. Gak kudu anu, Bu, gak kudu cor, gak usah dicor. Terus batu kali ya nempel nang ngarepe dhek iki. Mlebu rono setengah meter, engko rene setengah meter baru kok mlebu meneh. Iya. Nah, iki garapan dhisik. Engko lek wis iki dadi, iki garapan. Pak Anu iki garapan dhisik. Nggih, Bu. Iki garapan dhisik. Nggih. Pak Anu takon jupukane anu. Pavingnya. Oh, kepungnya. Nggih. Iya, Bu. Pak, Tak apa ya? kita anu ke mana? Sate, Mbak. Yang jalur Pak Koir mana, Pak? Pak Koir iki tanaman iki jupukno Pak Koir. Atau enggak usah nanti enggak usah tanam tamanan pindah di situ loh buat beneran. Enggak oleh lurus. Kudu tetep luwih gedhe. Engko nek kono ya kudu luwih gedhe ngono. Jadi deh, jadi lek iku tembokmu nang kono kok menceng ngene. Engko nek kono ya menceng ngene jadi badane kene itu gede. Jadi gak longsor kono. Ya. Gak kudu ngecor. Ya, Bu. Apa? Iki kok bongkar toh setengah. Nggih. Nah begitu tekan kene awakmu gak oleh terus rene. Iya. Tapi awakmu mandek ning kene terus ndek kono dikei batu kali ngono. Iya. Iya. Aku mulai pagi duduk di sini bersihkan, ngawasi anak-anak bersihkan saluran sama bongkar ex direksi kit underpass. Aku ngeliat di sini banyak mobil-mobil yang platnya yang mobil mewah, yang platnya masih luar kota, sebagian besar adalah B. Saya tahu bahwa mereka adalah warga Surabaya. Karena itu saya berharap mereka bisa mentransfer plat mobilnya ke L untuk kota Surabaya, karena kami pemerintah kota Surabaya membutuhkan pendapatan yang lebih besar untuk pembangunan dan operasional maintenance di kota Surabaya. Saya berharap itu. Saya tahu mungkin tidak keren gitu ya platnya L, tapi cobalah bayangkan, kita kota ini bukan hanya kota Surabaya ini bukan hanya terkenal bukan kami dapat banyak prestasi di Indonesia saja, tapi juga di dunia internasional. Banyak negara-negara bahkan kota-kota lain di dunia yang sudah mengetahui tentang Surabaya. Karena itu saya berharap karena kalau ada di sini maka pajaknya bisa kita gunakan untuk perbaikan jalan, kita bisa gunakan untuk perbaikan saluran, untuk operasional yang kita membutuhkan biaya yang cukup besar. Artinya itu kontribusi bagi pembangunan daerah Iya, dari warganya. artinya ya ini adalah kontribusi untuk dari warga untuk kota Surabaya, terutama untuk biaya operasional dan maintenance-nya kota. Seberapa besar itu kontribusi dari pajak itu sendiri?
Besar sekali. Kita kan nggak Persentasenya. punya apa-apa. Iya. Kita tergantungnya kita nggak punya tambang. Kalau daerah-daerah lain yang punya tambang, mereka kan dapat dari tambang. Tapi kita Surabaya kan nggak punya. Jadi kita ya pure murni dari pajak dan retribusi daerah. Insya Allah lah kami amanah. Bapak Ibu bisa cek sendiri pendapatan itu masuk berapa, pengeluaran masuk berapa, sehingga saya harus berpikir bagaimana pengelolaan kota ini seefektif dan seefisien mungkin. Saya berani disandingkan dengan daerah lain soal efektivitas dan efisiensi. Karena itu saya berharap, tapi kita masih butuh banyak. Lingkar luar barat belum selesai, lingkar luar timur belum selesai, lingkar tengah barat belum selesai, lingkar luar timur alhamdulillah sudah selesai, Wiyung ke selatan belum selesai, ke barat belum selesai, kemudian yang koneksi timur barat ini yang melewati Wonokromo belum selesai, kemudian timur barat yang gunakan box culvert itu juga belum selesai. Kalau itu selesai, maka saya yakin kota Surabaya akan menjadi kota yang sangat nyaman. Karena selain kita membangun jalan, kita juga bangun sepanjang jalan itu jalur hijau. Sehingga kualitas udara kita meskipun warga banyak gunakan mobil, tapi kualitas udara kita bisa kita jaga karena kita banyak melakukan penanaman pohon. Jadi saya berharap sekali lagi untuk seluruh warga kota Surabaya bisa ya, yang kendaraannya masih luar kota. Saya melihat tadi banyak mobil-mobil mewah yang platnya B. Saya bisa berharap ditransfer ke Surabaya. Saya pikir nggak kalah lah. Ya. Aku nggak tahu, kita pengelolaannya kan di bawah provinsi. Aku nggak tahu. Cuman kan kalau Kita kontribusi ke provinsi juga. ya kita kontribusi provinsi. Jadi kita hanya dapat 19% dari 100%. Kita hanya dapat 19%. Jadi yang 70% lari ke provinsi, yang 30% itu dibagi seluruh daerah lainnya di Jawa Timur, kita hanya nerimanya 19%. Tapi itu sangat berarti untuk pembangunan kota gitu. Meskipun kecil, tapi itu sangat berarti untuk pembangunan kota karena semua kita bisa lihat kami pembangunan tidak mengandalkan APBN, juga tidak mengandalkan provinsi, kami membangun semuanya sendiri. Ya. Seluruh infrastruktur yang ada itu semuanya dari PAD. Iya. Ya. Bu, terkait arahan yang di sana tadi akan dibuat taman ya Bu ya? Iya, untuk taman supaya ini menjadi paru-paru kota lagi gitu. Kita kembalikan menjadi paru-paru kota sehingga kualitas udara Surabaya semakin baik. Ini langsung akan dibangun Ya, nanti langsung kita kerjakan. Nggak butuh sulit-sulit kok. Ini cuma nanam-nanam aja. Desainnya bisa ya ngarang-ngarang sendiri. Ada kolamnya nggak Bu? Kok di Enggak, provinsi udah nggak ada. ya? Enggak. Itu kan ngurangi ngambil ini perkerasan Oh, supaya iya. air Pas bangunan tanah itu. bisa masuk ke bawah, kemudian kita bisa tanami. Enggak ada. Kolamnya udah ada di sana tampungannya. Wonten. Kolamnya udah di tampungannya udah ada. Nantinya tanamannya apa aja Bu? Ya macam-macam. Kalau satu jenis kadang burung binatang nggak mau datang. Jadi memang dicampur. Ada yang bunga supaya kupu-kupu mau datang, tawon mau datang. Kemudian ada yang disukai capung, ada yang disukai burung. Jadi semua harus ditanam supaya mereka juga bisa hidup nyaman di Surabaya. Contoh tanamannya Bu yang Macam-macam, ya macam-macam karena ada jenis memang yang kita sengaja tanam untuk makanan burung, jenis palem-paleman gitu. Nah, ada yang buahnya tuh untuk makanan burung. Nah, ada yang disukai, ada yang berbunga. Jadi ada beberapa tempat yang sekarang pusat itu saya minta beberapa diganti untuk yang berbunga supaya kupu-kupu mau datang gitu. Ya, ada yang bunga disukai kupu-kupu kayak melati Jepang. Itu kupu-kupu selalu datang di situ. Nah, ada yang disukai tupai. Ya, ada yang disukai tupai. Jadi
kalau mereka bisa hidup damai di Surabaya, maka kita akan nyaman kota ini, karena pasti keseimbangan itu akan terjadi, keseimbangan keseimbangan lingkungan, ekosistem itu akan terjaga, karena satu memakan ini kemudian tumbuh, satu ini juga dimakan ini gitu, itu akan akan bergerak ekosistem itu. Kalau boleh tahu luasan areanya? Enggak luas, ini mungkin 1000-an ya, tapi itu sangat bermanfaat nantinya kalau kita tanami penuh dan mereka mengeluarkan oksigen, akan sangat berpengaruh untuk kota ini. Selain paru-paru juga untuk ekosistem dan juga estetika kota ini. Estetika kota nomor sekian lah, tapi bahwa warga Surabaya sehat itu kan, kalau sehat kan produktif. Ya, kalau sakit-sakitan gitu nanti nggak produktif lagi gitu. Kalau produktif kemudian bisa kerjanya maksimal, nah kemudian bisa dapat rezeki, bayar pajaknya lebih banyak, sehingga kita bisa bantu juga untuk orang-orang miskin, orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan dan sebagainya. Kalau terkait saluran di sini, perbaikannya apa aja? Nah, ini nanti akan kita lebarkan supaya nggak turun ke kawasan Kupang Indah sana, Darmo, Permai gitu, supaya nggak turun. Ini nanti kita lebarkan, kemudian kita akan tanggul, karena ini kan tinggi, jadi nanti bisa kita tahan di sini, sehingga nanti nggak segera turun ke bawah, kayak gitu. Kok batu kaline nih ngene, Bu? Nek go kene, iki langsung jalan. Iya. Jadi iki batu kali. Iya. Kene sampai